Ini video singkat mengenai perbedaan resin epoksi dan resin polyester. Oke guys, kita bikin kontennya agak santai, duduk sambil menjelaskan resin epoksi dan resin polyester. Resin polyester itu resin yang memakai pengering katalis seperti ini. Yang mainnya itu ada yang pakai teknik tetes, ya pakai pengeringnya gitu. Tapi kalau resin epoksi biasanya itu dijualnya itu sepaket antara resin dan hardener. Coba nanti di video ini mau tak buatin penjelasan cara untuk pencampurannya gimana gitu ya, karena di resin polyester itu memang, atau resin katalis ya, yang dikenalnya resin katalis itu memang tidak ada petunjuk cara aturan pakainya gitu, tapi rata-rata untuk di pabriknya standar pemakaian mereka itu 1% dari nilai adukan. Misalnya nilai adukannya itu 100 gram, katalisnya 1%, ya 1 gram 1%-nya gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung 0,5% atau lebih kurang gitu ya, maksudnya enak tak kurangin daripada berlebih, karena kalau berkurang itu keringnya lama tapi resiko pecahnya nggak ada. Nah kalau di resin epoksi ya, di resin epoksi itu gini, dia itu udah ada aturan pakai, sudah ada petunjuknya antara part 1 dan part 2 gitu. Nah biasanya mereka itu pakai rasio 1:1, ada yang resinnya 1, hadirnya 1 gitu, jadi tinggal campur aja. Terus ada yang rasio 21 itu biasanya satu botolnya kecil, satunya botolnya gede gitu. Itu kalau misalkan kita pakai resinnya 1 kilo, hardinernya itu setengah kilo atau 500 gram. Nah ada yang 3:1, jadi kalau 3:1 ini biasanya slow cure atau keringnya agak lambat tuh. Tapi itu tidak bisa dirubah. Misalkan kalian beli epoksi resin merek A gitu ya, formasinya udah 2:1, terus kalian mau kurangi formasinya atau mau rubah formasinya, itu nggak bisa gitu. Beberapa merek epoksi yang dijual Indonesia itu sudah ada ketentuan pemakaian masing-masing, tidak sama memang, tapi cenderung kalau ada satu produk yang mengeluarkan 31 itu biasanya keringnya lama gitu. Memang ada produk yang dibuat keringnya lama, tergantung untuk kebutuhan masing-masing gitu ya. Terus ada juga yang keringnya itu sekitar 3 jam sampai 5 jam itu ada juga yang keringnya 1 jam, ada juga, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah nanti saya cantumkan juga link-link toko atau merek-merek di deskripsi ya, saya sebutkan mereknya itu nanti di deskripsi, silahkan cek di deskripsi supaya teman-teman itu tahu rasio-rasio merek yang sudah dijual di Indonesia. Oke, kita langsung mempraktekkan untuk perbandingan resin polyester atau resin katalis gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kita memakai skala gram. Oke, ini memakai 50 gram. Kalau teman-teman mau memakai perbandingan di katalisnya itu 1%, berarti 50 dikali 1% atau 0,5 gram. Kita kosongkan dulu seperti ini ya. Oke, ini 0,5 gram. Tinggal diaduk begini, asal ngaduknya rata itu saya jamin pasti kering. Nah ini saya sarankan kalau ngaduk itu mencampur resin, semua resin, tapi kalau pemakaiannya itu nggak full, misalkan sedikit-sedikit, itu saya sarankan pakai timbangan. Tapi misalkan nggak punya timbangan, bisa memakai gelas ukur. Nah ini sudah teraduk, nanti tunggu kering. Nah misalkan nggak punya timbangan, misalkan di sini kan ada gelas ukur ya, di sini 100 gram. Kalau untuk mencari perbandingan 1%-nya dari 100 gram itu artinya kan 1 mili ya. Pakai ini kan nggak ada ya, ini per 10 mili artinya, kan ada 10 ya, ini per 10 mili gitu. Teman-teman pakai alat suntik. Kalau di alat suntik, yang suntikan untuk nyuntik vaksin gitu, itu ada perbandingan yang 1 milinya, 2 mili, 3 mili gitu. Nah nanti tinggal disedot aja katalisnya, dimasukkan misalkan 1 garis itu berarti 1 mili. Kalau ini 1 garisnya ini di gelas ukur itu 10 mili gitu. Itu aja sih cara ininya ya. Kalau main tetes-tetes itu kalau sudah senior profesional. Dan ini mengenai perbandingan di resin epoksi. Nah resin epoksi yang mau saya tes ini perbandingan 2:1. Jadi misalkan gini ya, kita taruh
Di sini nanti 50 gram. Oke, ini 50 gram. Ini hardinernya itu berarti separuhnya, karena saya memakai formasi yang dari tokonya itu memang dari pabriknya itu perbandingan 21 gitu. Kalau tadi 50 gram berarti hardinernya itu 25 gram. Nah, kalau udah dicampur begini langsung diaduk. Untuk teori-teori ngaduknya juga udah sering saya buatin di setiap tutorial di video Bukan Arsitek, itu sudah ditunjukkan mengenai teknik pengadukan yang benar supaya minim bubble, terus bener-bener rata keringnya, itu dari luar ke dalam itu bener-bener rata. Nanti silahkan ya cek video-video yang lain, karena udah banyak banget video di channel Bukan Arsitek ini membedah ilmu-ilmu mengenai pengenalan resin, kerajinan resin, terus dirty pouring untuk lantai, untuk semuanya river itu sudah ada semua ya. Kalau udah bening seperti ini udah dipastikan udah tercampur dengan sempurna gitu antara hardener dan resin. Oke teman-teman, jadi udah paham ya, ini perbedaan antara resin polister dan resin epoksi. Atau banyak orang yang mengira ya, yang belum tahu resin, atau orang yang sebatas samar-samar tahu resin dari YouTube atau dari media manapun, taunya resin itu yang memakai pengering katalis. Sebenarnya di resin yang memakai pengering katalis itu atau resin polister itu banyak jenisnya. Ada yang butek, ada yang oren, ada yang kemerah-merahan gitu, pokoknya banyak jenisnya, dan itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Maksudnya diperuntukannya untuk apa. Karena kalau di resin bening itu cenderung kebutuhannya untuk yang membuat kerajinan-kerajinan bening, tapi kalau untuk yang jenis-jenis butek itu memang dia tidak bening, cuman ada kelebihannya, dia biasanya lebih keras daripada yang bening, dan itu biasanya kebutuhannya untuk membuat seperti bak mandi atau toilet atau kloset atau body kit dan sebagainya. Tapi kalau yang bening cenderung untuk membuat yang transparan. Begitu juga dengan resin epoksi. Resin epoksi juga ada yang nggak bening, tapi bukan berarti nggak bening itu harganya lebih murah, ada yang lebih mahal karena dia spesifik untuk dekoratif seperti di meja saya ini ya, atau dirty pouring gitu. Nah itu memang kalau di resin epoksi itu ya rata-rata kualitasnya bagus, dia lebih tahan gores, lebih tahan panas, lebih tahan korosi. Ini video singkat mengenai edukasi perbedaan resin epoksi dan resin polister. Di resin epoksi juga banyak jenisnya, ada yang untuk lantai, untuk dinding, top table, untuk main bening-bening, ada yang selokur, ada yang kering ya. Selokur itu keringnya itu lambat. Misalkan selokur itu untuk ngecor meja yang tebel-tebel gitu, dia minta bening. Nah itu biasanya keringnya lambat. Tujuannya kenapa keringnya diperlambat? Supaya bubble-nya itu hilang. Kalau keringnya cepat, bubble-nya masih ada di dalam, dia nggak sempat keluar bubble. Bubble itu gelembung-gelembung udara. Kalau dia nggak keluar, nanti kesannya epoksinya itu keruh, nggak bening. Apabila teman-teman mau belajar, ada yang mengatakan begini, pakai resin yang murah dulu, resin polister, tergantung untuk apa. Tapi kalau belajarnya untuk membuat dirty pouring seperti ini tanpa diamplas, ya harus memakai resin epoksi gitu. Tapi kalau membuat meja cor gitu ya, yang river kayu yang dicor resin, itu bisa memakai resin polister. Kenapa ini tidak bisa memakai resin polister? Sebenarnya bisa, cuman resin polister itu kalau kering nggak bisa langsung rata seperti resin epoksi. Kalau resin epoksi, asalkan ruangan kita itu steril, nggak ada debu, nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, ketika kita sudah tuang seperti ini, itu keringnya ya seperti ini. Walaupun pemula, kalau mau membuat meja seperti ini ya langsung pakai resin epoksi. Oke, tunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan informasi edukasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, share, terus komen di bawah, terus ciao.